Hello Technolovers, Indonesia kembali mengirimkan paket bantuan kemanusiaan sebanyak 21 ton ke Palestina pada hari Senin 20 November, yang merupakan pengiriman kedua setelah pengiriman pertama pada 4 November lalu. Indonesia telah mengirimkan total 51 ton bantuan ke Palestina dalam 2 tahap. Selain bantuan, aksi damai juga aksi boikot produk pro-Israel juga masih terus dilakukan oleh Indonesia. Di sisi lain, pemerintah kita juga terus melakukan dialog dengan berbagai negara Islam untuk turun langsung membantu Palestina. Tapi kan kita tahu bersama bahkan beberapa negara Islam memiliki hubungan romantis dengan Israel. Nah, pastinya ketika situasi semakin parah dan Indonesia akan mengirim bantuan, kira-kira Indonesia akan mengirim alutsista berikut ini atau tidak ya? Mengingat beberapa alutsista terbaik ini merupakan yang terbaru di militer kita. Coba kita lihat berikut ini. Pesawat tempur buatan Dassault Aviation ini memiliki kemampuan untuk mengintip, melakukan serangan akurasi tinggi, melakukan serangan darat dan laut, dan mencegah serangan nuklir. Menurut Air Force Technology, kokpit Rafale memiliki kontrol throttle and stick, hands-on atau HOTAS. Perancis, Mesir, Qatar, dan India adalah beberapa negara yang telah menggunakan jet tempur Rafale. Rafale adalah pesawat jet tempur dengan panjang 15,30 meter, tinggi 5,30 meter, dan rentan sayap 10,90 meter. Rafale dapat mencapai ketinggian maksimal 15,24 km per jam dan mencapai kecepatan maksimum 1,8 Mach atau 750 knot. Namun daya jelajahnya 3.700 km dan radius tempurnya 1.850 km. Dengan bobot lepas landas 24,5 ton, Rafale dapat memuat bahan bakar 4,7 ton di dalam dan 6,7 ton di luar. Selain itu, harga satu Rafale adalah 115 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,63 triliun rupiah. Dan biaya terbang per jam adalah sekitar 16.500 dolar Amerika Serikat atau sekitar 234,3 juta rupiah. Kapasitas muatan dan senjata pesawat tempur ini mencapai lebih dari 9 ton. Versi Angkatan Udara memiliki 14 penyimpanan senjata. Dan versi Angkatan Laut memiliki 13. Selain itu, Rafale dilengkapi dengan berbagai senjata, seperti rudal udara, ASRAAM, dan AMRAAM, Mika, Sidewinder, rudal darat Apache, AS-30L, Alarm, HARM, Maverick, dan rudal anti kapal Exocet atau AM-39. Penguin 3 dan Harpoon. Pesawat ini juga dilengkapi dengan Scalp, rudal jelajah udara ke darat yang dalam dengan jangkauan lebih dari 300 km. Rafale memiliki kemampuan untuk mengirimkan rudal nuklir, MBDA, untuk tujuan strategis. Selain itu, pesawat ini memiliki pod meriam kembar dan meriam Nexter 30 mm. Deva 791B yang memiliki kemampuan menembak 2.500 peluru per menit. Tank Leopard pertama kali dibuat oleh Krauss Maffei di Jerman pada 1970-an dan pertama kali digunakan oleh tentara Jerman. Tank ini kemudian menjadi bisnis dan beberapa negara membelinya. Pada tahun 2011, Indonesia menggunakan tank jenis ini yang memiliki berbagai jenis, termasuk mode revolusi. Tank ini berbobot sekitar 60 ton dan panjangnya 9,9 meter dan lebarnya 3,75 meter. Leopard memiliki tinggi 3 meter dan memiliki 4 awak. Tank ini memiliki 2 senjata utama. Yang pertama adalah meriam Rheinmetall kaliber 120 mm, L44 atau L55 dengan 42 peluru. Dan yang kedua adalah senjata pelengkap 2 kali 7,62 mm, MG3A1 dengan 4.750 peluru atau NMAG. Tank Leopard lebih ringan daripada truk tronton saat melintasi jalan raya. Sementara untuk harganya, tank ini dibanderol dengan harga sekitar 1,7 juta US dollar atau setara dengan 16,4 triliun rupiah.
Pesawat ini dapat mencapai kecepatan maksimal Mach 0,72 dan memiliki jarak tempuh 4.800 nm atau 8.900 km. Menurut situs Airbus, Airbus A400M dapat menampung beban hingga 37 ton karena dibuat untuk membawa beban berat. Selain itu, pesawat angkut ini memiliki kemampuan untuk menampung 116 anggota pasukan lengkap, atau 66 tandu dengan 25 petugas medis. Selain itu, ada ruang kargo yang dapat menampung 9 palet militer biasa dan 2 palet tambahan dapat dimuat di jalur belakang. Selain itu, luar biasa bahwa pesawat ini dapat berfungsi sebagai tanker untuk mengisi bahan bakar air ke air atau mengisi bahan bakar melalui udara. Airbus A400M ditenagai oleh mesin turboprop TP400D6, generasi baru untuk memenuhi misi dan kemampuan yang disebutkan di atas. Masing-masing menerima nilai lebih dari 11.000 SHP atau kekuatan shaft horse. Europrop International mengembangkan mesin ini. Baling-baling pesawat terbuat dari komponen yang digabungkan. Mesin turboprop memiliki banyak keuntungan, seperti bahan bakarnya yang lebih efisien dan biaya pengoperasian yang lebih rendah. Meskipun pesawatnya besar, Airbus membuat A400M untuk beroperasi di landasan pacu dengan tanah kasar atau lunak. Mereka juga dapat tinggal landas di landasan pacu yang pendek atau bahkan tidak ada sama sekali. Sebagai pesawat militer paling canggih saat ini, Airbus mengklaim A400M akan bersaing dengan pesawat lain seperti Lockheed Martin, C-130 Hercules, dan Transall C-160. Airbus A400M ini saat ini telah digunakan oleh beberapa negara di dunia. Di antaranya yang paling banyak memesan adalah Jerman dengan 60 unit, Prancis dengan 50 unit, Spanyol dengan 27 unit, Inggris dengan 25 unit, dan Turki dengan 10 unit. Harga A400M terbaru meningkat menjadi 152 juta US dollar atau hampir setara dengan 2,2 triliun rupiah. Menurut situs Naval Technology, frigate kelas Frame ini memiliki panjang 140 meter dan lebar 20 meter dan memiliki kapasitas untuk menampung 108 anggota staf dan kru. Armaris yang berasal dari Prancis dan Orizzonte Sistemi Navali yang berasal dari Italia adalah kontraktor utama untuk program Frame. Sementara Orizzonte Sistemi Navali Italia adalah perusahaan patungan atau JV antara Fincantieri dan Finmeccanica. Armaris adalah anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh DCNS dan merupakan anak perusahaan dari DCN dan Thales. Armaris dan Orizzonte sangat penting untuk menyusun sistem dan membangun subsistem utama dan sistem tempur. Kapal tersebut dilengkapi dengan sistem rudal SAM Aster 15 untuk pertahanan udara dan rudal anti kapal skimming laut TCO Mk2 yang memiliki panduan inersia yang diperbarui dan memiliki jangkauan hingga 55 km. Setiap kapal memiliki dua sistem peluncuran vertikal DCNS Silver A43 yang dipasang. Selain itu, frigate Frame dilengkapi dengan sistem senjata anti kapal selam segala cuaca milas. Sistem ini memiliki kemampuan untuk membawa dan melepaskan torpedo ringan seperti MU-90 di dekat kapal selam musuh tertentu. Sistem tempur berkinerja tinggi yang bisa di-upgrade oleh DCN dan Thales didasarkan pada jaringan data berkecepatan tinggi. Arsitektur sistem tempur memungkinkan sistem senjata masa depan untuk disambungkan ke dalam frigate. Lalu untuk kemampuan anti kapal, Frame dipersenjatai dengan rudal anti kapal Exocet MM40 Block 3 milik MBDA. Ini yang kemudian akan dikendalikan lewat konsol multifungsi CMS oleh sistem kontrol senjata Mermer. Harga kapal frigate per unitnya adalah 240 juta pound sterling per unit atau setara dengan 4.906.985.397.500 rupiah.